Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tentunya Ibu Profesor Nila Muluk. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah hari ini bisa kumpul, sehat. Memang tidak banyak Bu, kita ini hanya ber-20. Fokus karena ini teman-teman dari daerah juga ke beberapa kepala dinas kesehatan Bu. Jadi kita mau sharing kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam rangka juga menindaklanjuti studi visit Bu kemarin ke Thailand. Nah di sana itu bagaimana pengelolaan dan penggunaan pajak rokok, karena pajak rokok adalah pajak daerah. Jadi daerah yang punya hak nanti untuk mengelola itu semua. Nah, pajak rokok di Thailand itu sudah sangat bagus dan maju. Memang kalau Thailand itu dalam hal perpajakan dia luar biasa. Sektor informalnya itu kan nggak bisa dipajekin ya. Jadi caranya bukan terus memajaki secara langsung, dia tidak mengejar PPH tetapi yang dikejar adalah PPN-nya. Jadi dipajaki dalam bentuk pajak pertambahan nilai supaya orang-orang yang bekerja atau ada di sektor informal tadi akhirnya punya kontribusi terhadap negara. Dan uang dari PPN tadi yang digunakan sebagai sumber dalam pembiayaan jaminan sosial termasuk jaminan kesehatannya. Nah, kemudian kita ini mengacu pada Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, mengatur kebijakan dalam hal sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, terutama pengaturan pembagian dan penggunaan pajak rokok sebagai salah satu jenis pajak daerah. Nah, di dalam undang-undang tersebut besaran tarif pajak rokok itu 10% dari cukai rokok. Jadi 10% dari cukai rokok. Harusnya kalau penerimaan cukai rokok kita sampai 90 triliun misalnya. Terakhir berapa ya? Saya lupa. 110 sudah ya. Maka 10%-nya kan harusnya bisa 11 triliun. 11 triliun ini kan jumlah yang besar harusnya. Nah, kemudian 70% itu diserahkan kepada daerah, kabupaten kota, dan 30% untuk provinsi. Jadi kalau 110 triliun dari cukai rokok, lalu 10%-nya kan kira-kira 11 triliun, 11 triliun, 70% dari 11 triliun kira-kira 7,7 triliun itu akan ke kabupaten kota. Sisanya akan ke provinsi. Tapi kalau uang pajak dari cukai rokok tadi digunakan untuk pengembangan tembakau gitu kan repot juga ya. Sayangnya untungnya kita nanti akan fokus pada pelayanan kesehatan. Cuma kan aneh juga orang sakit karena rokok lalu habis itu diobati dari uang tadi ya. Padahal cukai saja sudah ditanggung oleh masyarakat sendiri. Jangan nanti kalau ada perusahaan rokok dengan bangganya bilang bahwa saya menyumbangkan penerimaan negara. Bukan saya, bukan mereka ya. Nyumbangkan penerimaan negara itu adalah rakyat yang membeli rokok. Nggak ada cukai yang dibayar oleh, karena ada namanya tax burden, dibebankan kepada pembeli. Nah, kemudian pasal 31 Undang-Undang 28 tahun 2009 mengatur bahwa penerimaan pajak rokok baik untuk bagiannya provinsi maupun kabupaten kota dialokasikan sekurang-kurangnya 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Jadi kalau di daerah dari 7,7 triliun sekurang-kurangnya berapa? Nah, separuhnya kan hampir 4 triliun, ya kan? Hampir 4 triliun untuk pelayanan kesehatan. Tapi kalau bisa uangnya digunakan untuk mencegah orang merokok gitu ya, bukan untuk mengobati orang yang sakit karena rokok. Saya yakin Bapak Ibu semua bahagia ya, karena di sini juga Bapak dan Ibu yang berbahagia gitu ya. Dengan adanya undang-undang pajak rokok daerah ini kita punya kesempatan untuk meningkatkan pembiayaan kesehatan yang sifatnya promotif dan preventif. Jadi kalau kita masih fokus pada
kuratif, ya Kementerian Kesehatan berubah menjadi Kementerian Kesakitan, ya kan? Jadi kita ke depan akan dorong upaya promotif dan preventif. Dan pada Januari 2014 berlakulah BPJS. Ya. Jadi si BPJS atau jaminan sosial ini, si BPJS sudah mulai harus menjalankan tugasnya secara penuh. Nah, kan ada dua ya, BPJS tuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tuh. Yang satunya adalah bidang kesehatan, ada 4 jaminan ya, paling 5 jaminan. Jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Nah, satu ini yang kesehatan diurusi oleh BPJS Kesehatan, yang 4 diurusi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, gimana kira-kira kita bisa membuat sebuah skema pemikiran adanya pajak daerah untuk rokok tadi, kemudian adanya pelaksanaan jaminan sosial, itu bisa diintegrasikan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bertemu untuk mendiskusikan bagaimana mekanisme dana pajak rokok daerah dan alokasinya, serta perlunya panduan umum untuk penggunaan pajak rokok bagi kesehatan. Jadi jangan sampai pajak rokok tadi itu sebetulnya sesuatu yang uangnya agak panas gitu ya, lalu digunakan malah justru mendorong orang merokok. Bapak Ibu sekalian, saya yakin karena ada Bu Nila Muluk gitu ya, beliau ini fokus sekali, tinggal 2 tahun lagi MDG selesai, malah nggak selesai gitu ya. Saya senang dengan Bu Nila nih karena orangnya sederhana, hebat, dan tidak muluk-muluk. Satu mulutnya. Oh iya, cuma satu ya. Mohon maaf Bu. Dan saya tahu hobinya beliau ini makan durian. Bapak Ibu sekalian, nanti ada Pak Suarta Kosen juga, dan beberapa pembicara lainnya. Tadi saya sempat ngobrol sama Bu Nila. Yang paling penting dalam membangun manusia ke depan itu cuma 2, pendidikan dan kesehatan. Nah, saya ini adalah orang yang terlibat di sektor pendidikan. Tapi yang lebih hebat Bu Nila, karena beliau ada di 2 sektor tadi, pendidikan dan kesehatan. Ya, jadi kita nanti akan mendengarkan dari beliau. Yang dari daerah silahkan punya pandangan, kira-kira pajak rokok tadi digunakan untuk apa, mekanismenya gimana. Apakah nanti ada sebuah lembaga yang dibentuk untuk menampung pajak rokok sehingga kontrol dan evaluasinya menjadi lebih mudah, dan seterusnya. Tentunya kita diskusinya formal tetapi santai, lalu masukan-masukan akan kita rangkum. Kita berusaha ya untuk mendorong SKB ya, 3 menteri, atau nanti ya sebanyak-banyaknya menteri lah. Udah. Tapi kalau mereka mau cepat kan, kalau Bu Nila yang bicara kan cepat tuh biasanya. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, terutama pada Bu Nila dan Pak Suarta Kosen. Kira-kira demikian, mohon maaf jika dalam pelaksanaannya kurang, terlambat ya. Bu Nila tadi belum dikasih teh ya, dan seterusnya kue gitu dan seterusnya. Iya tapi diambilin gitu kan. Nah, Bu Nila tadi bilang nggak ada teh ya Son gitu. Kira-kira begitu, mohon maaf Bu kalau ada yang kurang, ini memang mereka yang ini Bu, bukan salah saya loh Bu. Biasa kan gitu Bu, anak gue yang disalahin tuh. Bercanda ya. Terima kasih, mudah-mudahan kita juga santai dan menghasilkan rumusan yang baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.